ini yang pertama saya akan menyampaikan apresiasi dulu atas kerja lintas sektoral terutama di bidang pendidikan dengan puskesmas dan sektor yang lain. Ini terlihat terutama pada kegiatan baik itu imunisasi atau kegiatan yang lain sekarang sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi anak-anak melihat tenaga medis, melihat dari sektor yang lain itu sudah sangat terbiasa, sangat penerimaannya sangat baik, tidak histeris, bahkan ada yang sembunyi di kolom meja seperti waktu itu juga. Nah, mungkin ini suatu perubahan yang bagus, termasuk banyak SD yang juga mendatangkan dari pihak Koramil atau kepolisian untuk menyampaikan sosialisasi anti bully misalnya, dan itu merupakan kemajuan yang sangat bagus untuk ke depan lagi. Lalu selain itu saya juga mereview tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tentang waspada bencana, bahwa baru saja kemarin di Badan Cafi dan Pendidikan juga baru saja ada sosialisasi yang mana juga antisipasi dini terhadap kerusakan gedung, terutama gedung sekolah. Bahkan dijelaskan secara detail oleh pihak konsultan dari Dinas Pendidikan, termasuk analisis kerusakan gedungnya. Bahkan secara detail untuk bangunan di atas plafon itu diingat dari atas, kalau ada kerusakan yang sangat membahayakan akan segera ditindaklanjuti. Lalu merujuk ke kejadian mungkin tidak universal, tapi ini di SD saya, SD Negeri Mojokerto 1 dari Pak Koramil, Pak Dokter, yang kemarin itu ada kejadian mendatangkan dari pihak mungkin kepolisian atau Koramil, putranya Pak Penjaga yang waktu itu memang ada gejala yang kurang positif karena itu efek dari kecelakaan yang begitu. Jadi banyak sering emosional dan lain-lain, sehingga kemarin hampir dibongkok dibawa ke RSJ. Namun atas mediasi dari berbagai pihak, termasuk dari puskesmas ada SD Mojokerto 1 ada gitu. Oh ya, dimediasi bahwa kejadian seperti itu belum levelnya untuk dibawa ke RSJ, dan kami juga setuju karena anaknya itu juga masih seperti orang waras naik sepeda. Hanya ketika ada hal yang mengenai hatinya itu sensitif, temperamen dan cenderung mengamuk. Tapi mengamuknya sampai saat ini baru di keluarga ini. Itu sampai sekarang alhamdulillah setelah kejadian itu belum ada kasus lagi. Lalu yang terjadi di peserta didik kita atau kami, sampai saat ini saya selaku kepala SD Negeri Mojokerto 1 masih berkabung bahwa siswa saya beberapa minggu yang lalu itu meninggal dunia. Sampai sekarang saya belum mendengar diagnosis sakitnya. Itu anak kelas 1 yang memang masuk beberapa hari dirawat di rumah oleh orang tuanya dan diperiksakan entah ke fasilitas kesehatan yang mana. Lalu pada hari keempat atau kelima itu dibawa ke rumah sakit yang dekat Malang, itu namanya apa? YRC Amalia. Baru semalam itu mau dirujuk ke Solo, tapi sudah bisa tidak terluka lagi, sudah meninggal dunia. Dan menurut gejalanya itu anak itu sering kejang-kejang. Kalau kamu tidur langsung gerakan-gerakan, kalau ditegur gerakan-gerakan itu gejala fisiknya. Tapi gejala dalamnya secara medis sampai sekarang saya juga dan mudah-mudahan saja itu kejadian yang terakhir. Lalu sekarang untuk yang real di hadapan kami yaitu Mojokerto 1, itu kemarin juga ibu guru kelasnya berkomunikasi dengan pihak puskesmas.
itu memang di sekolah kami karena dengan adanya sekolah inklusi, sekolah ramah anak dan lain-lain, sekolah kami menerima anak difabel dan melaksanakan pembelajaran secara inklusif. Tapi kami sering terkecoh dengan kata difabel dan inklusif itu. Karena apa yang datang dengan dipapah, digendong oleh ayah ibunya waktu sekolah pakai kursi kuda ada dua misalnya. Tapi ada yang treatment atau perlakuan di sekolahnya itu lebih real, yaitu yang anak punya gejala kurang wajar di kelas. Jadi istilahnya sering tantrum di kelas, anak kelas 1 itu. Kalau sehari mungkin nangis sekali karena dijilid temannya, kalau sehari nangis mungkin kepleset, mungkin itu wajar. Tapi sering nangis berulang kali tanpa sebab. Mungkin Bapak Ibu dari pihak medis ada yang kemarin berkomunikasi dengan Dilami. Nah itu ketika dikonsultasikan, yaitu dari pihak puskesmas yang saya sendiri kurang kenal ibu siapa, itu sebenarnya siap memfasilitasi dan melayani untuk bisa ditangani sejak dini, mungkin ada gejala dari kejiwaan dan lain-lain. Tapi ketika disampaikan ke orang tuanya ini agak aneh. Dia mau, tapi kalau disuruh bayar BPJS yang bayar tidak maunya dibayar BPJS dari pemerintah. Ketika itu saya sudah begitu tidak bisa memediasi lagi karena mungkin sudah terkait dengan hal-hal ekonomi dan lain-lain. Nah itu sampai sekarang ya alhamdulillah gurunya masih kesadarannya level setengah diva. Jadi ya betul bisa mengendalikan meskipun jadi ya cukup merasakan yang lain karena sehari waktu pelajaran sampai jam 10 setengah 11 itu nangisnya bisa 4-5 kali gitu. Tantrum misalnya istilah sekarangnya tantrum, luapan emosi yang sekonyong-konyong tanpa sebab yang jelas. Nah itu lalu kok justru yang masuk sekolah pakai kursi roda itu malah justru tidak begitu merepotkan, itu merepotkan secara fisik saja. Ketika mau ke toilet itu sudah bisa dibantu temannya. Nah ini mohon solusinya harus jadi betul. Meskipun sebenarnya kemarin sudah ada tanggapan positif akan memfasilitasi untuk bisa memberikan pendampingan secara medis maupun psikologis, tapi SOP tentang BPJS-nya dari orang tua kurang bisa merespon. Begitu Bapak dari kami, baik dari K3S maupun saya selaku Kepala SD Negeri Masjid. Terima kasih, mohon tanggapan dan saran untuk selanjutnya. Terima kasih untuk tanggapan dari saya ya tadi terkait dengan yang saya dengar tadi ya, salah satunya mungkin belum punya BPJS ya. Belum punya BPJS ini ya Pak, arahan dari saya namanya arahan ya ngajukan. Lalu ngajukan karena ada jalurnya ya, saya tidak tahu jalurnya saya bukan jalurnya ngajukan, tapi sekali lagi nanti ada survei. Ada survei dahulu juga ngajukan, ada survei Pak Ulai. Kalau ngajukan ya namanya ngajukan itu berbeda saja. Jadi terus masalah biasanya gitu ngajukan, soalnya kan yang tanggung jawab kan udah disurvei. Dan setelah disurvei, kemudian nggak ada dana. Nanti kalau mau memenuhi syarat akan diberikan dari Basnas. Setahu saya begitu. Itu lewat jalur bisa. Ya, bisa jalur bisa. Saya Kan kalau saya kalau nggak punya BPJS, dengan sudah cuma nanti di ACC atau tidak kan terang dari yang saya khawatirkan kalau